Eka, Leo, udah sehat ya, lebih baik ya. Realin, sebelum kita berdoa, Ibu mau kita icebreaker. Icebreaker ini sesuai dengan materi kita pada hari ini. 1, 2, 3. Hormat dan adalah kunci untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita langsung lanjut pada doa. Siapa yang sudah siap atau bersedia untuk memimpin dalam doa? Tanya. Semua siap doa ya. Kita baca dalam dan Yesus yang berkata Tuhan, terima kasih Tuhan kalau memperbaiki semua sebelum belajar atau memperbaiki Tuhan yang mau berbagi bumi yang akan diberikan menjadi ini Tuhan dan yang berfirman akan dapat memahaminya dan dapat menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, saya mengajarkan dan tanganmu hanya Tuhan Yesus menjadi syukur kebahagiaan. Amin. Duduk. Mari kita lihat satu tayangan. Ya, kalau disimak dengan baik. Shalom semuanya. Shalom. Dari video ini aku berkesimpulan hal yang aku dapat kalau misalnya pasti semua orang tua sayang sama anaknya. Cuman pasti ada beberapa orang tua yang susah untuk mengekspresikannya itu. Jadi nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Dan pasti Tuhan Yesus juga sayang sama anak-anaknya yang kita. Jadi gimana cara kita tuh untuk mengecewakan orang tua kita, mengecewakan Tuhan, dia selalu berbuat baik, selalu menjalankan suatu hal dengan kasih Tuhan. Oke. Satu lagi. Ya. Halo semuanya. Jadi pada pertemuan itu saya dapat dari video itu kita harus tentang diri sebagai orang tua kita masih ada di dan kita tuh mungkin ya orang sebagian dari orang tua kita itu bukti kasih sayang itu berbeda. Mungkin aja kita kayak misalnya mereka tuh kayaknya cuek, tapi aslinya nggak seperti itu. Aslinya mereka sayang banget sama kita, sama seperti Tuhan. Dia juga sayang sekali sama kita. Sangat baik dari tayangan yang sudah kalian tonton. Terkadang kasih orang tua yang kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin ada banyak di antara kalian yang kondisi orang tuanya itu tidak menunjukkan rasa sayangnya.
tidak menunjukkan rasa kebanggaannya memiliki anak yang mungkin mencapai prestasi tertentu. Tapi ingat, sebelum kita masuk pada materi pelajaran, Ibu mau bertanya pada kalian, apa sih sebenarnya pesan Alkitab tentang orang tua? Apa pesan Alkitab tentang orang tua? Menurut kalian? Ya, Metode Alkitab itu kita harus menghormati kedua orang tua, karena mereka kan yang sudah membesarkan kita harus menghormati, karena mereka yang sudah membesarkan, sudah merawat kita, sudah mengasihi kita dengan tulus. Untuk lebih menegaskan, Ibu minta ada 2 orang membaca. Satu orang membaca dari Efesus pasal yang 6 ayat yang pertama. Siapa yang siap membacakan? Berdiri. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena kalian demikian. Amin. Hai anak-anak, apa? Lawanlah. Taatilah orang tuamu jika mereka baik. Apa di sini? Di dalam Tuhan. Keluaran 20 ayat 12 siapa? Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut hidupmu di tanah yang diberikan Allahmu kepada kamu. Amin. Hormati ayah dan ibumu. Jelas ya, ayah dan ibumu bukan salah satu. Lebih ngerti mama, lebih baik mama. Udah saya hormati sama mama. Papa itu kasar, papa itu keras. Enggak, jelas ya di sini apa hormatilah ayahmu dan ibumu supaya. Nah, pertanyaan berikutnya, Ibu mau tanya, apa sih pesan yang kuat tentang atau kata Alkitab tentang keluarga? Ya, kasih pas dulu dong. Sekarang Pesan Alkitab tentang keluarga menurut saya, keluarga itu dimana tempat kita untuk belajar tentang Tuhan tentang kembali, karena keluarga juga salah satu tempat kita untuk mengaplikasikan apa yang Tuhan berikan kepada kita dan bisa masyarakat yang ada. yes. Tadi Ibu mau berikan 2 poin. Semoga kalian dengan 2 poin ini lebih paham, lebih mengerti tentang keluarga. Yang pertama, keluarga itu sangat penting. Di hadapan Tuhan, keluarga itu sangat penting. Kenapa? Lalu yang kedua, kita bisa lihat dari 10 hukum Taurat tentang hormati ayah dan ibumu termasuk nggak di dalamnya? Berarti Allah sangat concern terhadap keluarga. Tidak main-main. Kita lanjut pada materi ya. Tadi apa? Tema kita hari ini, orang tua adalah pendidik utama materi. Pertama, siswa mampu bersyukur karena Tuhan mengatur kelahirannya melalui orang tua. Lalu yang kedua, siswa mengakui bahwa orang tua adalah pendidik utama. 3, siswa memahami perjuangan orang tua dalam mengasuh setiap anaknya. Yang keempat, siswa mampu mewujudkan kasih sayang dan hormat kepada orang tua sebagaimana yang diperintahkan Tuhan. 5, siswa mengembangkan keterampilan dan kerjasama dan presentasi. Dari kelimanya, 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. 4, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Kita masuk pada materi peran orang tua. Apa sih peran orang tua dalam diri saya? Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya kurang deh. Kayaknya cuma soalnya kalau saya ke sekolah ya cuma ini uang jajan. Terus pulang nggak pernah ditanya ada kesulitan apa di sekolah. Yang pertama, peran orang tua adalah sebagai contoh dan teladan. Yang kedua, juga ada komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. Tapi orang tua saya tipe introvert tahu, jarang ngomong, diem gitu. Tetap harus ada komunikasi. Ya kalau kamu tahu orang tuanya mungkin kurang bisa membuka pembicaraan dari kalian dulu, nggak masalah. Papa, aku habis ini loh tadi habis
ikut itu tuh basket, gak bisa amat sih, tapi seru ya ternyata. Awalnya mungkin, udah kamu ngapain sih di sini, udah kesana, tapi terus diajak ngobrol. Akhirnya lama-lama pasti bapak akan mulai membuka pembicaraan. Mana nih yang kemarin cerita basket, kok nggak ngobrol lagi? Dimulai dari kalian. Amin. Mamanya mungkin udah sibuk, udah capek, dikit-dikit marah. Jangan kamu juga, apaan sih Mak? Emang mama aja yang capek, gue juga capek. Enggak gitu. Ditanya mamanya, Ma masak apa hari ini? Lihat aja tuh masak apa. Itu aja makan. Perkataan yang mungkin membuat kita bisa, udahlah, ngapain ngomong. Enggak, mama capek ya. Terus aku makan, dijikin mau. Mang enak pijitan kamu kasih, enak, mama gak mau bayar, saking enaknya. Gitu. Jangan berharap dari orang tua dulu. Kalau bisa dari kalian, kan udah pada besar, ya kan? Udah bisa membuka pembicaraan lebih dulu. Lalu pendidikan karakter dan nilai-nilai spiritual. Nah ini yang tidak main-main. Karena orang tua itu mendapatkan mandat dari Allah, ya, untuk melahirkan generasi yang sekarang kita masuk pada angka pembelajaran. Jadi saat ini yang kalian akan jalani adalah model project based learning. Project based learning itu adalah pembelajaran dengan menggunakan metode membuat suatu project atau suatu karya. Nanti kalian akan melakukannya. Yang pertama, stepnya dalam proses pendidikan kalian dari kecil hingga saat ini. Itu dirangkum aja dalam satu kalimat yang simpel aja, ya, yang bisa kalian pahami. Tahap pengerjaannya bagaimana, Bu? Yang pertama, kalian kumpulkan dulu informasi material tadi sudah Ibu sebutkan. Nanti dalam kelompok kecil kalian bisa share lebih dalam lagi, ya, tentang bagaimana kepedulian, kasih dan keteladanan hidup orang tua kalian pada diri kalian. Lalu perencanaan proyek. Masing-masing individu ini Ibu bagi dalam kelompok-kelompok, betul. Tapi untuk ide-ide untuk membuat buket, ya kan? Nah itu bisa. Jadi saling kerjasama. Kemudian gift langsung diberikan kepada orang tua. Jadi nggak pakai titip atau taruh di atas meja. Kalian akan presentasi di depan. Masing-masing kalian menyampaikan gimana sih rasanya waktu kalian memberikan atau dari proses membuat, menyampaikan kepada orang tua. Kriterianya apa? Yang pertama, kredibilitas dan originalitas project. Jadi ori dari ide kalian sendiri. Tapi boleh diskusikan, refleksikan apa yang sudah kalian dapat dari materi ini. Oke, Ibu sampaikan ya. Itu kalian meningkatkan kesadaran tentang peran orang tua dalam pendidikan, lalu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan Kristen dalam perilaku sehari-hari. Ini bahasa Ibu ya. Lalu yang ketiga, mengembangkan kemampuan reflektif. Sampai pada kesimpulan, ya. Kesimpulannya yang pertama, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak. Maka tidak mudah menjadi orang tua. Ya, jadi pastikan kalau nanti kamu akan menikah bersama-sama dengan dia, dan juga kamu punya setiap orang tua punya tanggung jawab yang nggak main-main. Peran yang sangat penting dalam mendidik anak. Ya. Lalu yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai Kristen dalam pendidikan sehari-hari yang dapat membentuk karakter anak yang baik. Jadi kalau Ibu mau tegaskan, tidak mudah menjadi orang tua. Karena tidak sebentar, ya, kita akan mengadakan tes, itu ya. Nah, pengadaan tes ini nanti kita akan lakukan setelah kalian diskusi dalam kelompok. Ini sebentar. Tapi di rumah juga cerita Nah sekarang kita mau dengar ya, satu aja, ya dong, satu aja apa yang dia dapat dari diskusi di kelompoknya, kemudian rencana apa yang dia mau berikan, apa yang akan dia mau berikan pada orang tuanya. Kita panggil. Jadi yang dia didapatkan dulu ya, dari diskusi kelompok
you. Oke, itu tanda ungkapan kasih sayang kalian sama orang tua ya. Oke, thank you Le. Ya, kita akan adakan tes dulu. Bentar ya, ini untuk yang kemarin beberapa nilainya masih kurang. Ya, baik. Terima kasih kalian sudah mengerjakan lembar soal ya dengan sangat baik. Tapi nanti kan Ibu sudah proses penilaian, Ibu akan informasikan siapa-siapa yang menjalankan proses remedial. Ya, remedial ini tentu harus mengingat dulu, harus memahami dulu poin-poin penting. Poin pentingnya yang pertama, pembentukan keluarga merupakan rencana alam. Nilainya sudah oke, bahkan jauh di atas KKM. Ibu akan memberikan pengayaan atau penguatan bagi kalian. Ya, apa itu? Coba kalian buka di halaman 69. Ya, Ibu baca, pada semua menyimak ya. Rencana Tuhan pasti indah. Ketika aku masih kecil, waktu itu ibuku sedang menyulam sehelai kain. Aku yang sedang bermain di lantai melihat ke atas dan bertanya apa yang ia lakukan. Ia menerangkan bahwa ia sedang menyulam sesuatu di atas sehelai kain. Tetapi aku memberitahu kepadanya bahwa yang kulihat dari bawah adalah benang ruwet. Ibu dengan tersenyum memandangiku dan berkata dengan lembut, "Anakku, lanjutkanlah permainanmu. Sementara ibu menyelesaikan sulaman ini. Nanti setelah selesai, kamu akan..." Aku heran, mengapa ibu menggunakan benang hitam dan putih begitu semeraut menurut pandanganku. Beberapa saat kemudian, aku mendengar bekerja dalam kehidupan kalian, menyulam hidup kalian begitu